Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Istiqomaryani. Saya mahasiswi dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3 Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanitasi lingkungan kesehatan atau juga disebut dengan sanitasi kesehatan lingkungan, yaitu yang ada di Indonesia. Di materi kali ini, materi tentang sanitasi kesehatan lingkungan ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi sanitasi kesehatan lingkungan, dan ada juga jenis-jenis sanitasi lingkungan, ruang lingkup sanitasi kesehatan lingkungan, ada masalah sanitasi kesehatan lingkungan, dan juga ada manfaat sanitasi kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi sanitasi kesehatan lingkungan. Apa sih sanitasi itu? Nah, kita perlu tahu dulu apa dan maksud tentang sanitasi ini. Jadi, sanitasi ini merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuh langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Nah, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Nah, sanitasi ini juga adalah suatu usaha untuk pencegahan penyakit yang menitik beratkan kepada kegiatan atau pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Terus di sini ada sanitasi menurut WHO. Nah, menurut WHO ini sanitasi dapat didefinisikan sebagai pengawasan faktor-faktor dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap perkembangan jasmani. Maka berarti pula suatu usaha untuk menurunkan jumlah penyakit manusia sedemikian rupa sehingga derajat kesehatan yang optimal dapat dicapai. Nah, pembahasan selanjutnya ini ada sanitasi kesehatan lingkungan. Apa sih sanitasi kesehatan lingkungan ini? Jadi sanitasi kesehatan lingkungan ini atau juga bisa disebut dengan sanitasi lingkungan adalah salah satu komponen kesehatan lingkungan yang berupa perilaku yang disengaja untuk menumbuhkan keanekaragaman hayati yang higienis untuk mencegah manusia dari kontak pribadi dengan kotoran dari bahan limbah berbahaya lainnya. Nah, dengan harapan ini dapat juga mempertahankan dan meningkatkan kesehatan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sanitasi lingkungan. Jenis-jenis sanitasi lingkungan ini ada beberapa yang termasuk ke dalam jenis sanitasi lingkungan. Yang pertama ini ada sanitasi air, sanitasi makanan, sanitasi pengolahan sampah juga termasuk. Nah, pembahasan yang pertama ini kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama itu ada sanitasi air. Nah, air ini kan merupakan sebuah aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, untuk itu air juga perlu nih dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. Nah, jadi air ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi, sanitasi air ini sangat penting hubungannya dengan kita semua sebagai manusia yang akan membutuhkan banyak air. Nah, jadi air ini tuh sebagai kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh tubuh juga untuk proses kehidupan. Nah, sehingga kita ini bisa mati jika tidak mengonsumsi air minum. Nah, tanpa air, makhluk hidup pun tidak akan dapat bertahan hidup lama. Bagi manusia secara khusus, nih, air diperlukan untuk menunjang kehidupannya. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Nah, di sini kita tuh perlu melihat bahwa air minum ini
memang benar-benar adalah kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bisa tetap hidup, bertahan hidup. Nah, jadi pada akhir-akhir ini banyak persoalan yang timbul akibat dari perilaku manusianya sendiri yang melakukan banyak pelanggaran terhadap cara pengelolaan air minum di sekitar lingkungannya. Nah, jadi sanitasi dan pengamanan air minum ini saat ini tuh perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat semakin banyak tindakan yang tidak benar terhadap keamanan dan kebersihan air minum di lingkungan kita sendiri. Karena jika hal tersebut disepelekan saja, maka akan menjadi masalah besar bagi seluruh makhluk hidup lainnya. Nah, jadi sanitasi ini dan pengamatan air minum ini adalah kesehatan air yang mengenai air minum dengan berbagai upaya yang dilakukannya untuk menjaga keamanan dan juga kebersihannya. Nah, dan pembahasan yang kedua ini ada sanitasi makanan. Nah, jadi dalam makanan ini perlu pengelolaan makanan yang benar-benar baik untuk dimakan. Jadi di sini ada pengelolaan makanan yang terbagi menjadi 6 prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, dari mana saja yang harus kita perhatikan? Yaitu yang pertama ada keadaan bahan makanannya, cara penyimpanan bahan makannya bagaimana, dan juga ada proses pengolahannya, dan juga ada cara pengangkutan makanan yang telah dimasak juga seperti apa, dan juga ada cara penyimpanan makanan masak dan cara penyajian makanan yang sudah masak. Nah, dan juga selain itu peralatan makanan dan minuman juga pun harus dijaga gitu kan, untuk dipergunakan seperti ya untuk penyajian makanannya. Nah, dan seterusnya tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi selain 6 prinsip tersebut gitu kan. Jadi pun ada usaha-usaha dalam sanitasi makanan ini, yaitu untuk menjaga kehigienisan. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri bagaimana bahan makanan yang baik. Nah, jadi bahan makanan yang baik ini adalah misalnya dari daun ataupun sayuran-sayuran itu ataupun buah-buahan itu harus dilihat dulu kesegarannya, apakah itu masih layak untuk dikonsumsi ataupun sudah tidak layak, ataupun sudah terlihat layu berarti itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi untuk kita. Nah, terus bisa juga dilihat dari kulit, misalnya dari kulit buahnya bagaimana, apakah kulit buahnya sudah sedikit membusuk ataupun rusak gitu kan, dan juga tidak ada bagian sayuran yang terkena noda gitu kan. Begitu juga misalnya dengan ada yang minuman itu bisa kita lihat dengan susu. Aroma khas susu kan biasanya kan tidak bau, tidak asam. Nah, jika terjadi susu yang bau, amis, jika dituangkan ke gelas masih menempel di dinding gelasnya. Bahasan yang ketiga, di sini ada sanitasi pengolahan sampah. Di mana sanitasi pengolahan sampah ini kan sampah merupakan pengumpulan atau pengangkutan dan juga bisa dikatakan sebagai pemrosesan daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Nah, jadi pengolahan sampah ini di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sampah rumah tangga dan juga ada jenis sampah rumah tangga baik dari secara spesifiknya. Jadi pengelolaan sampah dilihat dari spesifiknya itu bagaimana sih? Jadi dilihat bahwa sampah ini tuh tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga kan termasuknya ke sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.
Nah, pengolahan sampah ini juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Nah, pengelolaan sampah ini juga bisa melibatkan berbagai macam zat, ada zat padat, zat cair, gas, ataupun radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat tersebut. Nah, terus ada praktik pengolahan sampah itu berbeda-beda antara negara maju dan negara berkembang ini. Berbeda juga antara daerah perkotaan ataupun daerah pedesaan tersebut. Nah, jadi pengolahan sampah ini tidak berbahaya dari permukiman dan institusi di area metropolitan, biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, sedangkan untuk sampah di daerah area komersial atau pengelolaan sampahnya itu juga metodenya berbeda, tergantung banyak hal di antara tipe zat sampah tersebut dan juga lahan yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan lahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup sanitasi kesehatan lingkungan. Pembahasan selanjutnya ini ada ruang lingkup sanitasi lingkungan, yang dimana ruang lingkup sanitasi lingkungan ini yang pertama itu ada penyediaan air bersih atau air minum. Air bersih air minum ini meliputi dari pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air tersebut. Nah, juga ada pengolahan sampah yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Jadi pengolahan sampah ini meliputi cara pembuangan sampah dan juga peralatan pembuangan sampah dan cara penggunaannya bagaimana. Terus masih di ruang lingkup sanitasi lingkungan dan di sini ada juga pengolahan makanan dan minuman. Jadi pengolahan makanan dan minuman ini meliputi pengadaan dari mulai penyimpanannya, pengolahannya, dan hingga tahap akhir itu penyajian makanannya. Dan juga ada pengawasan dan pengendalian serangga binatang pengerat yang meliputi ini cara pengendalian serangga dan binatang pengerat. Dan ada juga di ruang lingkup sanitasi lingkungan ini ada yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja. Ini melakukan kegiatan dengan K3 yang meliputi ruang kerja. Misalnya itu ruang kerjanya di dapur, pekerjaannya, cara bekerjanya, dan tenaga kerjanya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai masalah sanitasi kesehatan lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya ini ada masalah sanitasi kesehatan lingkungan, yang dimana masalah sanitasi kesehatan lingkungan ini ada berbagai macam. Yang pertama ini ada air bersih, ada makanan dan minuman, ada pembuangan kotoran atau tinja, dan juga ada kesehatan permukiman, dan ada pembuangan sampah, dan juga yang terakhir ini ada serangga atau binatang pengganggu. Jadi masalah kesehatan lingkungan ini kan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasi dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Nah, sedangkan di Indonesia ini permasalahan dalam kesehatan lingkungannya yaitu yang tadi ada air bersih. Nah, air bersih ini kan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya juga harus memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum ini adalah kan air yang kualitasnya memenuhi syarat ya, syarat kesehatan terutama. Nah, jadi syarat kualitas air bersih itu seperti apa? Jadi syaratnya itu dimulai dari syarat fisik, syarat kimia, dan juga ada syarat mikrobiologis. Dari mulai syarat fisik ini kan dilihat dulu nih airnya tuh mengandung bau-bau yang tidak sedap atau tidak, atau berwarna atau tidak gitu kan. Misalnya syarat kimianya tuh kadar besi atau maksimum itu yang diperbolehkan itu hanya 0,3 mg kesadahan. Nah, terus ada syarat mikrobiologis. Nah, di mana syarat mikrobiologis ini kan koliform atau tinja itu maksimalnya tuh 0% dari 100 ml air. Nah, yang kedua itu ada makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman ini juga perlu pengawasan karena harus benar-benar higienis.
sanitasi makanan dan minuman ini adalah misalnya tuh di tempat-tempat atau restoran gitu kan harus diperhatikan juga makanan dan minumannya juga harus higienis karena itu bakalan menjamu orang-orang yang berdatangan gitu. Dan juga terus selanjutnya itu ada pembuangan kotoran atau tinja, di mana pembuangan kotoran atau tinja ini yang baik itu dengan mempunyai jamban sendiri, dengan syarat mempunyai jamban tersebut tanah permukaan tidak boleh terjadi atau tidak boleh terkontaminasi. Nah, yang terus ada tidak boleh terjadinya kontaminasi pada air. Nah, tanah yang mungkin memasuki mata air ataupun sumur. Dan juga syaratnya tuh tidak boleh terkontaminasi air permukaan, dan tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Terus ada tidak boleh terjadi penanganan tinja segar atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Dan juga metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Dan pembahasan terakhir ini yaitu mengenai manfaat sanitasi kesehatan lingkungan. Selanjutnya ini ada manfaat sanitasi kesehatan lingkungan. Dan di sini ada beberapa manfaat dari sanitasi kesehatan lingkungan juga. Yang pertama itu mencegah timbulnya penyakit menular, dan juga ada mengurangi keparahan dan dampak malnutrisi. Ada juga meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dan juga untuk menjamin ketersediaannya air bersih dan tidak tercemar limbah. Nah, ternyata masih ada manfaat sanitasi kesehatan lingkungan lainnya, yaitu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, melindungi gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental, dan juga menjamin keselamatan kerja. Dan ada juga terciptanya nih kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi manusia. Terima kasih. Baiklah, saya cukupkan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan penjelasan materi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan juga. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.